Nurani Fatimah Nuraini, mahasiswa semester 3 Universitas Putra Indonesia. Di sini saya akan mengulang materi yang bersumber dari Pandan wangi adalah salah satu jenis varietas padi bulu javanica yang tumbuh dan berkembang di Cianjur. Nah, kalau misalkan beras pandan wangi itu bervarietas pada padi pandawangi tumbuh optimal apabila ditanam pada ketinggian 450 sampai 800 meter di permukaan laut. Umur tanaman sejak tanam hingga panen sekitar 155 hari. Bentuk tanaman kompak. Tinggi tanaman mencapai sekitar 168 cm. Warna gegabahnya warna kuning keemasan. Kalau misalkan udah matang, bentuknya bulat, berbulu panjang dan berkelok-kelok, hampir menyerupai kris. Tekstur nasi kalau misalkan udah dimasak itu pulen, kenyang, dan rasanya ada manis-manis, juga beraroma, ada daun pandannya gitu. Ada 7 kecamatan yang memiliki sertifikat atau spesifik persyaratan lahan untuk penanaman pandan wangi di Cianjur. Spesifik lahan yang sesuai dengan penanaman pandan wangi adalah pertama Warung Kondang, Gebrong, Cugenang, Cianjur, Cilaku, Cibeber, Campaka. Itu kan ada 7. Nah, kalau misalkan ditanam di bukan yang saya sebutkan atau di luar daerah yang udah spesifiknya, udah lahannya cocok untuk penanaman padi pandan wangi ini. Nah, nanti kualitasi berasnya itu tidak akan sempurna seperti yang ditanam di kecamatan-kecamatan ini. Karena kekhasannya beras atau padi pandan wangi yang juga ditanamnya itu hanya di beberapa kecamatan, beras Cianjur ini banyak menyebabkan, atau beras pandan wangi ini banyak menyebabkan terjadinya pemalsuan beras karena keunikannya yang sangat merugikan petani padi pandan wangi Cianjur, konsumen atau yang mengkonsumsinya. Untuk itu, MP3C sebagai wadah pelaku usaha padi dan beras pandan wangi Cianjur mengajukan permohonan untuk mendapatkan sertifikat indikasi geografis dan beras pandan wangi Cianjur kepada pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. MP3C dalam mengajukan permohonan sertifikat indikasi geografis padi pandan wangi Cianjur. MP3C mendapatkan dukungan dari pemerintah Kabupaten Cianjur melalui surat rekomendasi Bupati Cianjur yang bernomorkan nomor
521 garis miring 2735 garis miring Dispan tanggal 2 Juli 2015. Ada beberapa tahap proses produksi beras pandan wangi Cianjur. Yang satu itu penggunaan benih bersertifikat. Yang kedua, pengelolaan tanah seperti pembajakan menggunakan kolektor atau kerbau di sawah. Yang ketiga, penanaman, pemupukan. Nah, pemupukan itu dibagi dalam 3 tahapan. Yang pertama itu tahap dasar, tahap ke-1, tahap kedua. Yang kelima, pengairan. Nanti pengairan sesuai dengan umur si tanaman padi tersebut juga, beda-beda juga pengairannya. Yang keenam, pengendalian organisme pengganggu tanaman OPT, ya seperti hama gitu, jadi dibersihkan. Nah, yang terakhir ada panen dan pasca panen. Nah, kalau misalkan bulir sudah, kalau misalkan mau memasuki panen itu bulirnya sudah 80 sampai 90% isi, warnanya itu ke kuning emas, umurnya 145 sampai 155 hari. Lanjut kalau misalkan udah proses pengambilan padi itu dijemur. Nah, selama penjemuran itu 2 sampai 4 hari. MP3C itu sudah mengajukan ke HAM RI untuk mendapatkan sertifikat, ya. Nah, sudah itu kan udah ada sertifikatnya. MP3C itu memiliki kode keteruntutan untuk mengendali asal bahan baku dan rantai proses dilalui beras padi pandan wangi. Kode keteruntutan diberikan oleh tim penguji mutu yang dibentuk oleh MP3C. Pengawasan dan pembinaan beras pandan wangi Cianjur secara garis besar dibagi menjadi pengawasan internal dan eksternal. Nah, untuk pengawasan pembinaan internal terdiri dari pengawasan mandiri, kelompok, dan tim penguji. Pengawasan mandiri dilakukan setiap hari oleh masing-masing anggota MP3C sesuai dengan bidangnya, seperti petani mengawasi cara budidaya produsen benih, mencatat dan sumber benih, terus pedagang mengawasi agar penjual MKG benar-benar petani yang ada di wilayah terpilih atau udah cocok dengan kondisi tempatnya untuk memproduksi padi pandan wangi. Bagian penggilingan, terus beliau masih kene anggota MP3C mencatat nama penjual MKG, jumlah MKG yang dibeli, serta tanggal pembelian, harga beli, dan sebagainya. Nah, untuk pedagang beras pandan wangi Cianjur mencatat tanggal pembelian, kondisi beras yang dibeli, harga beli yang bertujuan,
penjual, jumlah penjualan dan harga saat penjualan atau transaksi itu bisa tercatat. Nah, selanjutnya tentang pengawasan dan pembinaan kelompok. Terdapat kelompok tani, MPTIAC, tim penguji mutu. Yang kedua, ada pengawasan pembinaan eksternal yang dilakukan oleh konsumen, pembinaan tingkat kabupaten, provinsi, pusat, serta Ditjen Kekayaan Infrastruktur Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.